Bapa kami akan mengambil berkat dari beberapa orang. Memberikannya kepada mereka yang beriman dan berusaha keras. Tuhan Kristus juga pernah mengatakan demikian. Ketika Tuhan sebagai seorang tuan meninggalkan kampung halamannya, Dia memberikan uang perak kepada hambanya. Memberikan uang perak berbeda sesuai kemampuan masing-masing hamba. Jumlah uang perak yang berbeda-beda. Satu diberi 5.000, satu lagi 2.000, satu lagi 1.000. Kemudian Tuhan pulang kembali. Orang yang menerima 5.000 uang perak bekerja keras dan mendapatkan tambahan 5.000. Yang menerima 2.000 juga sama. Tetapi orang yang menerima 1.000 tidak menghargainya. Tidak menggunakan uang perak sang tuan untuk mendapatkan lebih banyak uang. Pada akhirnya Tuan berkata, ambil kembali apa yang dia punya dan berikan kepada orang yang lain. Ambil kembali uang peraknya. Berikan pada yang lebih punya banyak. Semula sang bapa penuh belas kasihan. Namun karena dia tidak mau percaya, dan tidak mau bekerja sama, menghasilkan banyak anak, maka akhirnya, bahkan berkat dari orang yang menerima Injil itu diambil. Dan diberikan kepada orang-orang yang datang kemudian. Apakah kita hari ini juga bisa mengalami hal seperti ini? Semua karunia dan kuasa berasal dari Tuhan. Jika seseorang memiliki karunia bernyanyi, tapi tidak memuji Tuhan, Tuhan benar-benar akan mengambilnya dan memberikannya kepada orang yang mau memuji Tuhan. Jika Tuhan memberi beberapa pengetahuan Alkitab, beberapa kebenaran, tetapi tidak mau mengerti bersama-sama, dan bersama-sama membangun Israel, maka Tuhan akan membatalkan semuanya yang dimilikinya. Menjadi tidak ada. Pernah ada seorang wanita yang sangat mengenal Alkitab. Tahun lalu sangat mengenal Alkitab. Lalu di belakang sana, dia juga tidak mau datang untuk memuji Tuhan. Tidak datang beribadah pagi atau malam, saudara Sibor pun cemas. Karena mengira dia saudari sapi merah. Kemudian, dia berkata, saudari, mari memuji Tuhan. Dia tidak datang sama sekali, ya? Tidak datang juga meski di pohon. Berbicara tentang kebenaran. Dia tidak ingin datang. Kadang-kadang datang. Hanya datang saat ada visi saja. Apa akhirnya? Tuhan berkata dalam mimpi, ambil berkatnya. Berikan pada Shunfu yang haus dan merindukan. Saudari Lan yang taat. Saudari yang merindukan nama baik. Tuhan memberikan kepadanya. Menjadi ratu. Akhirnya, tahun ini Tuhan menyatakan bahwa dia adalah istri utama. Saudari Chahon adalah ibu negara. Kedua saudari ini beriman. Awalnya mereka biasa saja. Menurut pandangan dunia biasa. Mereka pasti tidak akan mendapatkan. Menurut Roh Kudus. 2 atau 3 hari lalu mengatakan demikian. Banyak orang. Karena cemburu terhadap saudari Chahon. Cemburu hingga gila. Banyak orang cemburu karena saudari Chahon. Karena alasan apa? Mereka berkata, Chahon tidak berpendidikan dan tidak memahami pengetahuan Alkitab. Bodoh saja percaya. Bagaimana bisa menjadi ibu negara? Mengapa menjadi bulan? Saya tidak bisa menerimanya. Saya tidak mau menerima. Yang tidak bisa diterima tidak bisa masuk kerajaan surga. Seperti menolak saudara Sibor, anak Tuhan. Karena dia, tapi ibu negara kerajaan surga, jika tidak menerima ibu negara, tidak bisa masuk bersama ibu negara. Ibu negara seharusnya tidak bisa masuk. Dia seperti nyonya rumah. Yang seharusnya mendapat bagian justru tidak mendapatkannya. Awalnya tidak mendapatkannya. Dirindukan dan diperoleh. Mendapatkan yang diinginkan. Seperti saudari Zhao Huan. Tahun lalu dia berbicara kepada Bo. Si Bo berkata, doakan aku diberi nama baik. Baik, agar aku mendapatkan kehormatan di surga. Dia memohonkan nama kepada saudara Sibo berkali-kali. Lalu saudara Sibo juga berdoa. Tidak tahu nama apa yang cocok. Lalu ia berdoa, dan Tuhan memberinya nama Zhao Huan. Jenis dari jantung. Yang seluruhnya bersinar dari dalam. Kami tidak tahu makna, Zhao Huan. Kami juga pikir dia bukan bulan. Kira itu Zimai tahun lalu. Kami kira dia adalah sapi merah betina. Juga bulan. Cerah, kemudian wanita itu tidak mendapatkannya. Dan kehilangan kehormatan yang dikatakan Bapa. Diberikan kepada Peide. Akhirnya kehormatan itu diberikan satu kepada saudari Silan. Satu lagi untuk Kak Zhao Huan. Ayah dari saudari itu berkata, nanti banyak orang akan menjadi gila dan iri karena mereka. Kenapa itu terjadi? Iri adalah diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Karena mereka tidak percaya. Yang percaya pasti mendapatkannya. Setelah saudari Zhang Wan datang ke Guangzhou, dia tidak kembali. Kepada seorang wanita dia berkata, kamu tidak akan pulang lagi, kamu tidak akan pulang. Kamu tidak kembali. Kamu tidak peduli dengan putrimu. Tidak peduli dengan nenekmu. Kamu tetap tidak pulang. Kamu tetap melakukan ini. Melakukan ini Tuhan tidak suka. Tuhan tidak suka. Akhirnya Tuhan berkata wanita itu. Wanita itu tidak mendapat hidup kekal. Memasuki jalan kebinasaan. Orang lain mendapatkannya. Iri dan mencela orang lain. Akhirnya Tuhan berkata dia sudah binasa. Jadi kita tahu. Orang yang tidak percaya diambil semua. Ini orang yang percaya. Saudara Sibo juga menyatakannya dengan jelas. Setelah perusahaan punya kantor. Lagu orang yang tidak percaya semuanya dihancurkan. Yang percaya dibiarkan.
Kemudian Bapak akan memberi kita lebih banyak lagu sesuai hati mereka. Semoga kemuliaan bagi Bapa di surga. Amin.